Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Nah, jika saya mengartikannya dengan bahasa sederhana yang saya dapat dari dosen saya, valid itu artinya bahwasannya pernyataan yang kita buat itu mampu mewakili indikator dari penelitian atau indikator dari variabel penelitian kita, seperti itu dia teman-teman. Oke, baik teman-teman, langsung kita mulai saja. Di sini saya akan membuka aplikasi SPSS saya yang versi 22 ya teman-teman. Nah, pada tampilan awal SPSS ini kita lihat sebelah kiri bawah teman-teman. Di sini ada dua menu. Yang pertama ada data view dan yang kedua ada variable view. Nah, di data view ini adalah fungsinya untuk tempat kita menginput data, sedangkan di variable view ini untuk memuat judul-judul dari data yang akan kita input tersebut. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita melakukan uji validitasnya. Nah, di sini saya memiliki data penelitian. Di sini ada jumlah pernyataannya itu 24 dan jumlah sampelnya ada sebanyak 32. Jadi langsung saja kita input ya teman-teman. Kita memulainya dari variable view untuk membuat judul-judulnya seperti pernyataan 1, pernyataan 2, dan seterusnya sampai dengan total nilainya seperti itu. Ya, kita mulai teman-teman. P1, P2, P21, P22, P23, P24, dan total ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, desimalnya sebaiknya kita buat atau kita ubah menjadi 0 saja. Hal ini digunakan agar kita gampang dalam perhitungannya, supaya koma-komanya jangan terlalu banyak, seperti itu teman-teman. Jadi angkanya langsung dibulatkan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke menu measure. Nah, ini biasanya kita ganti menjadi cycle ya teman-teman semua. Cycle itu maksudnya data interval atau data ratio, seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai teman-teman, jadi kita kembali atau kita buka data view. Nah, di sini kan secara otomatis maka perintah di variable view akan dibentuk di data view kita ini ya teman-teman. Di sini kita lihat P1 sampai P24 dan juga ada total ya teman-teman. Jadi setelah itu kita langkah selanjutnya itu langsung menginput data. Nah, kita buka di Microsoft Excel kita. Nah, kita copy aja semua ya teman-teman, mulai P1 sampai jumlahnya. Di sini perlu teman-teman ketahui bahwasanya saya memiliki 32 sampel teman-teman. Nah, selanjutnya kita copy. Nah, setelah itu kita pindah ke menu SPSS. Nah, jangan sampai salah meletakkan ya teman-teman. Kita meletakkannya di P1 dan di baris pertama. Nah, langsung kita pastikan saja teman-teman. Paste. Nah, maka akan secara otomatis dia akan masuk ke kolomnya masing-masing, seperti itu teman-teman. Nah, coba kita cek ya teman-teman. Tadi kan jumlah sampel kita ada 32. Nah, di sini benar ya teman-teman. Di sini ada 32 sampel. Oke. Setelah teman-teman pastikan semuanya telah benar, maka langkah selanjutnya kita melakukan analisis data. Nah, kita klik menu analyze. Kemudian kita pilih correlate.
kemudian kita pilih bivariate. Nah, kemudian P1, P2 sampai total ini kan sekarang berada di sebelah kiri saya. Kemudian kita masukkan dia ke kolom variabel ini. Caranya kita klik dia, kemudian kita klik juga tanda panah ini ya teman-teman. Nah, maka dia akan berpindah secara otomatis. Nah, begitu selanjutnya. Agar lebih cepat kita bisa tekan atau kita blok semua, Ctrl A juga bisa. Kemudian kita klik tanda panah. Nah, maka dia akan berpindah ya teman-teman. Kemudian dia dicentang pada person, kemudian to toilet, kemudian kita klik OK. Nah, ini dia outputnya teman-teman. Maka langkah selanjutnya kita tinggal interpretasikan maksud dari angka-angka ini ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Langkah selanjutnya kita ambil dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan adalah syarat valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka di instrumen tersebut atau pernyataan dianggap valid dan sebaliknya, seperti itu. Nah, muncul lagi pertanyaannya teman-teman. R hitung yang mana dan R tabel yang mana? Perlu teman-teman ketahui bahwasanya hasil pengolahan data di SPSS ini dinamakan R hitung. Jadi R tabelnya di mana seperti itu kan. Jadi R tabel itu bisa kita download ya teman-teman di Google gitu. Nanti juga akan saya lampirkan pada menu deskripsi link R tabelnya. Jadi di sini sudah saya siapkan R tabel. Nah, di sini rumus R tabel itu teman-teman, DF sama dengan N dikurang 2. N itu adalah jumlah sampel, sedangkan ini ada yang 2 ini adalah rumus. Jadi tadi kan sampel kita ada 32. Nah, 32 dikurang 2 30. Jadi kita nanti melihat baris ke-30. Baris ke-30. Nah, ini dia teman-teman. Namun ada lagi hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya ketika kita melakukan regresi atau analisis seperti itu, tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi itu adalah 0,05 atau 5%. Jadi kita perhatikan dia di baris kedua ini ya teman-teman, ini 0,05. Jadi kita tarik ke bawah 0,05 di urutan 30. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia R tabelnya. Jadi R tabelnya itu adalah 0,3494. Nah, dapat kita lihat teman-teman. Di sini yang perlu dilihat atau sebagai R tabelnya adalah R hitungnya adalah 0,081. Jadi ini kan lebih kecil ya teman-teman daripada 0,3494 tadi. Nah, jadi ini dapat dikatakan tidak valid. Pernyataan pertama kita tidak valid ya teman-teman. Yang kedua ini 0,684. Jadi ini lebih besar daripada 0,394 atau R tabel tadi. Jadi ini dapat dikatakan valid. Nah, di sini saya sudah membuat ringkasannya ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, R tabel kita tadi kan semua 0,3494. Nah, R hitung yang pertama itu 0,081. Di sini dia disimpulkan tidak valid. Yang untuk R hitung yang kedua adalah 0,684. Di sini dia dikatakan valid. Untuk yang ketiga 0,628 valid. Begitu seterusnya, dan dari sejumlah atau sebanyak 24 pernyataan kita ada 2 pernyataan yang tidak valid. Nah, reliabilitas. Nah, di sini sebelum teman-teman mengetahui tutorialnya, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu. Uji reliabilitas itu artinya dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Nah, ketika pernyataan kita itu dikatakan reliable, maka artinya pernyataan tersebut dapat kita gunakan
baik kapanpun dan dimanapun, dengan catatan eh, penelitiannya itu relatif sama seperti itu teman-teman. Jadi misalnya nih teman-teman, eh, pernyataan teman-teman itu tentang pertumbuhan ekonomi lah misalnya kan, maka angket yang sekarang teman-teman gunakan itu mampu kita gunakan kapanpun dan dimanapun itu jika berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi seperti itu dia teman-teman. Jadi di sini untuk menguji instrumen ini digunakan adalah Cronbach's Alpha. Nah, di sini dasar pengambilan keputusannya, jika nilai Cronbach's Alpha-nya lebih besar dari 0,600 maka dinyatakan reliable seperti teman-teman. Langsung saja kita masuk pada tutorialnya ya teman-teman. Jadi ini data kita tadi ya teman-teman. Nah, adapun langkah yang harus kita lakukan adalah kita klik menu analyze. Nah, yang kemudian adalah cycle. Yang kemudian adalah reliability analyze. Nah, perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman catat. Jadi, ketika kita menguji reliabilitas ini, data yang valid saja yang kita uji teman-teman. Tadi kan uji validitas kita ada 2 yang tidak valid. Nah, ini akan saya tampilkan kembali. Ini dia teman-teman. Jadi di sini ada 2 pernyataan kita yang tidak valid, yaitu pernyataan 1 dan pernyataan 20. Nah, kita kembali lagi ke menu SPSS. Jadi yang perlu kita masukkan ke menu sebelah kanan atau ke kotak sebelah kanan ini, kotak item ini adalah yang valid saja seperti itu teman-teman. Jadi P1 dan P20 tidak dimasukkan ya teman-teman. Nah, selain itu total juga tidak perlu dimasukkan teman-teman. Oke, kita mulai saja. P1, P2, P3, nah kita blok saja dia semua, kemudian kita masukkan ya teman-teman. Nah di sini P1, P20 dan total tidak dimasukkan ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih panah ke bawah ini dan kita tekan alpha. Kita pastikan dulu teman-teman ya, dia harus benar-benar alpha, karena tadi kan dasar pengambilan keputusan kita adalah menggunakan rumus alpha ya, Cronbach's alpha. Nah kemudian kita klik OK. Nah, maka outputnya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk uji reliabilitas yang perlu kita ambil itu hanya ini teman-teman, reliability statistik. Nah, ketika kita penyusunan skripsi biasanya hanya ini saja yang digunakan. Nah, ini kita copy saja, copy spesial biasanya teman-teman. Kita ambil dia bentuk image. Nah, oke. Nah, kebetulan di sini saya telah mempastikannya ya teman-teman. Jadi di sini Cronbach's alpha yang kita dapat itu adalah 0,936. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan kita tadi ya teman-teman, jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,600 maka instrumen tersebut dinyatakan reliable. Nah, di sini kan ini lebih besar daripada 0,600. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya 22 data kita yang valid tadi adalah reliable. Nah, sekianlah tutorial singkat saya mengenai uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa.